Bangunan ini akhir abad ke-13. 14. Akhir abad ke-14. Pohon Nogosari yang tadi katanya Mas Budiman. Ini adalah pohon Nogosari yang tertua, mungkin dari dilihat dari bentuknya yang sangat tua sekali. Mungkin udah puluhan ratusan tahun ada di sini. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kembali lagi bersama kami di channel Cakra Panorama. Kali ini saya berada di makam Mbah Mende. Jadi yang ada di lokasi Dusun Mende, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro. Jadi kali ini saya berada di sebuah ruangan, ini ruangan Mbah Mende, dan dengan bincang-bincang sebentar dengan masnya, Mas Budiman. Jadi Mas Budiman ini selaku juru kunci di sini sudah mulai tahun 2015, jadi dipilih secara turun-temurun, pilihan dusun. Jadi yang nunggu di sini untuk lebih lanjutnya kita untuk mengungkap bagaimana makam Mbah Mende ini sebenarnya dan sejarahnya gimana. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel Cakra Panorama. Salam budaya.
Kembali lagi bersama kami di channel Cakra Panorama. Kita lanjut untuk mengulas bagaimana sejarahnya makam Mbah Mendek ini. Jadi asal muasalnya sampai didirikan makam Mbah Mendek ini dan yang babat alas di sini. Kita akan lanjut tanya kepada narasumber di sini yang dengan Mas Budiman. Iya. Mas Budiman, masnya di sini itu sudah berapa tahun jadi juru kunci di sini? 10 kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Mulai pertengahan awal 15. Jadi sebelum masnya ini ada lagi ya, ada dari Sebelum saya itu bapak saya, Bapak. namanya Karsaid. Karsaid, Bapak Karsaid ya dulu Iya. ya. Jadi sebelum mas ada lagi bapaknya ini sebenarnya itu jadi pilihan desa atau turun temurun gimana mas? Bapak itu waktu itu ada di rumah dipanggil Hansip Ya. untuk dijadikan juru kunci. Juru kunci. Iya. Calonnya juga banyak katanya bapak saya. Kalau menurut Mas Budiman, asal usul sejarahnya makam Mbah Mendek ini gimana Mas? Asal usulnya sejarahnya. Sejarahnya aja nggak apa-apa, yang Mas tahu. Sejarahnya itu yang babat alas dusun Mendek sama yang membuat sungai dari Janjing Trawas sampai Mendek sampai ke utara namanya Sungai Mendek, Kali Mendek gitu, orang-orang bilang begitu. Tongkatnya diseret gitu dari Janjing Trawas sampai sini. Jadi kalau menurut Mas cerita Mas Budiman, jadi asal sejarahnya di dusun Mendek ini yang babat alas di sini. Jadi Mbah Mendek ini juga dulu pernah sejarahnya buat kali mas ya. Iya. Jadi kali dari desa Janjing Trawas sampai ke sini itu dengan cara menyeret tongkatnya, dan itu yang menjadikan tongkat itu bekasnya menjadi sebuah kali Mendek ya mas. Iya. Kali Mendek sampai sekarang. Nah, terus kenapa kok sampai ini dibangun dengan dosa begitu pendeknya? Apa memang sengaja biar orangnya yang datang menunduk apa gimana mas? Mungkin orangnya ya gak pendek, ya gak tinggi-tinggi, biasa. Pendek itu melambangkan sopan santun sama ada pasor. Ada pasor. Oh iya. Pintunya pendek, masih asli pintunya. Jadi memang membawa apa ya, ada istilahnya sendiri ya. Jadi Iya. jadi kita sebagai selaku orang Jawa khususnya mungkin harus bisa ada pasor, Iya. bisa sopan santun jika Iya. masuk dengan cara menunduk. Iya. Jadi benar. Terus kalau saya lihat di sini ada kain putih. Ini yang ditutup kain putih ini sebenarnya apa mas? Ini prasasti dari batu bata, yang depan ini tulisan Arabego, yang belakangnya Jawa, tulisan Jawa Wonocoroko. Berarti kalau nggak salah ini perpaduan antara Islam dan Jawa. Iya, mungkin begitu. Mungkin begitu. Gini. Terus selama masnya di sini ada pernah mengalami hal-hal mistis apa gimana mas? Iya, ada. Di samping pohon ini ada pohon nogosari. Saya kelihatan seperti monyet itu loh. Seperti monyet. Loncat-loncat Loncat-loncat. putih. Putih. Iya. Jadi monyet putih gitu mas? Iya. Rambutnya halus gitu. Jadi di belakang Di samping. makam ya, di samping Iya, di makam ini samping. ada ya. Namanya pohon nogosari. Pohon nogosari. Jadi setelah ini di pemakaman Mendek ini nanti di belakang ada halaman. Jadi salah satu halaman di situ ada pohon yang namanya pohon nogosari. Jadi mungkin pohon nogosari adalah salah satu pohon yang langka. Jadi apanya itu yang bisa hidup di sini, tapi nggak banyak, cuma satu mas ya. Ada berapa? 4. Ada 4. Jadi cuma ada di lingkungan ini saja. Dan menurut Mas Budiman tadi, pemakaman Mendek ini juga dijadikan satu dengan pemakaman umum ya mas. Iya. Jadi pemakaman umum ini juga jadi satu. Jadi di luar tadi kita melalui pintu masuk tadi ke sini kan ada sebuah makam. Jadi ternyata di sini tuh ada pemakaman umum juga jadi satu. Cuma ya khususnya untuk Mbah Mendek ini dibuatkan tempat di sini. Tapi ini kok saya lihat di sini ada sebuah apa ini mas, pagar dari bata kuno itu. Sebenarnya dari dulu memang ada seperti ini apa gimana?
dari dulu ya pagar boto masih asli. Masih asli Mas. Iya. Asli. Masih Jadi asli memang bangunnya dulu seperti ini. iya. Kalau menurut Mas yang Mas yang tahu, ini yang bangun dulu siapa Mas? Kalau mungkin dengar cerita-cerita gitu. Wah, enggak tahu itu. Ya mungkin peninggalannya. Peninggalan mungkin. mungkin ya. Iya. Selama ini nggak pernah Mas dimimpin atau sama Mbah Mendek gitu? Lupaan Mas kalau mimpi. Tapi belum pernah. Belum Lalian, Mas. Tapi pernah lali. Nggih, lupaan kalau mimpi itu. Saya kan penakut Mas, takut. Jadi di sini kalau hari-hari tertentu Mas, hari-hari tertentu itu yang banyak dikunjungi peziarah itu hari apa Mas? Kemis Kliwon malam Jumat Legi. Biasanya yang Rame. Rame kesini sih. Iya. Ya dengan adat mereka yang berbeda-beda mungkin. Iya. Kalau bulan Suro orang Jakarta, Madura sini. Dan Suro. Kalau Suro, iya. Jadi yang datang ke sini itu sebenarnya banyak dari kalangan luar daerah. Karena Mas Budiman dari Madura, dari Jakarta, dari Surabaya, semuanya datang ke sini dengan keperluan yang berbeda dan niat yang berbeda juga. Mungkin kita tetap mintanya kepada yang di atas, Pak. Jadi mungkin mereka di sini hanya memberikan perantara saja. Terus yang saya dengar Mas Budiman ya, dari cerita-cerita yang saya dengar, katanya kalau sampai terbentur itu kita bisa kena musibah, itu benar apa betul? Benar apa salah? Iya, banyak yang kejadian begitu. Kalau sudah saya bilangin masih terbentur itu masih kotor orangnya. Orang Madura, orang Pandaan, orang Sidoarjo pernah terbentur. Kepalanya kebentur ya? Iya. Padahal sudah dibilangin sama Mas Budiman. Jadi kalau mau masuk ke pemakamannya Mbah Mendek, masuk ke dalam, itu kan memang pendek. Jadi kalau sudah dibilangin merunduk tapi tetap masih kena kebentur juga kepalanya, berarti ada sesuatu Mas ya? Iya, masih kotor. Jadi orangnya. Infonya masih kotor. Tapi yang tahu mungkin hanya yang di atas saja. Jadi antara kotor tidaknya, kita cuma bisa mengingatkan. Tapi memang kejadiannya benar Mas ya, ada bener. Yang menimpa itu, yang tertimpa musibah memang benar. Iya, ya teman-temannya bilang begitu, pernah terbentur kepalanya. 60% tamu Sidoarjo, kalau hari biasa itu Sidoarjo. Sidoarjo ya, 60% ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Budiman Ya, sama-sama. wawancara kali ini. Jadi untuk mengulas pemakaman Mbah Mendek ini, makam kuno. Jadi sobat Cakra Panorama, kita cukup di sini dulu. Kita mengulas sejarah makam Mbah Mendek ini. Tetap bersama kami di Cakra Panorama. Salam budaya. Terapi wayang akhirnya. Iya, Bud. Oh, ini kita bangun lawas nih nggih. Di sini ada suka kolam. Kalau dilihat dari bentuknya, ini bentuk kolam kuno. Jadi dari struktur batanya di sini ada batu andesit sama batu bata merah. Jadi Kirakan akhir 14 sama awal abad 15. Jadi nanti ningali mriki kali lari kuliah. jadi diperkirakan bangunan ini akhir abad ke-13 ya? 14. Akhir abad ke-14, Awal 15. awal abad ke-15. Jadi coba lihat di sini. Jadi struktur bangunan di sini batunya ini terdiri dari batu andesit, juga ini sama ciri khas batu bata merah Majapahit. Jadi ada garis lengkungnya di sini, dan juga ini pagar yang dari zamannya sudah ada dari dulu.
Jadi pagar ini ke sana. Nah, ini sangat banyak sekali ini. Dan ini ada salah satu pohon nogosari. Ya Mas ya. Inilah pohon nogosari yang tadi katanya Mas Budiman. Ini adalah pohon nogosari yang tertua, mungkin dari bentuknya yang sangat tua sekali. Ini udah puluhan ratusan tahun ada di sini. Jadi waktu Mbah Mendek dari sini pohon ini sudah ada. Dari sini juga ada terdiri dari beberapa makam di sini. Di dalam pagar itu 9 makam. Di dalam pagar Foto. di dalam area pemakaman yang dikasih pagar bata merah ini ada kurang lebih dari 9 makam. Jadi kalau menurut Mas Budiman, jadi inilah tampak belakang dari pemakaman Mbah Mendek, yang di sini ada beberapa pohon nogosari, jadi pohon langka. Itu termasuk di situ Mas. Iya, depan musola tadi, depan musola, samping musola dan tampak. Kapas itu buat lampu sama minyak goreng. Oh, pohon kapas. Pohon kapas. Jadi Buat sumbu. Sumbu. Iya. Yang lampu di dalam tadi loh. Ya, ya. oh, Minyak goreng lengo kletik sama kapas. jadi sing oblek sing ngurup niku wau nggih. Nggih. Si wautan jaba niku umum nih. Nggih umum. Mboten sing jaba niki. Tasik. Nggih. Umum. Makam umum. Makam umum. Nggih. Cuma kok batu batane Nggih. niku memang buatan sendiri apa Mas, batu lama ngoten, Pak? Lama. Batu kuno ngoten ya. Nggih. Batu kuno. Oh, iya. Jadi di sini ada beberapa makam juga di sana tadi. Ya, bismillah. Makam Eyang Mendek. Jadi kalau menurut warga setempat, disinilah dulu Eyang Mendek membabat alas desa Mendek untuk menjadikannya sebuah desa yang sekarang dinamakan Desa Mendek. Eyang Surgi. Yang surgi. Nama Eyang sebenarnya Surgi, Mbah Mendek. dengan sebutan Eyang Surgi Mbah Mendek. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel Cakra Panorama. Salam Rahayu, salam budaya.